Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayum di channel Bayum Coding Shop. Nah, kita akan mencoba membuat sebuah mini project ya, pembelian barang secara online shop ya, tapi nggak terlalu yang gimana-gimana, yang biasa aja. Yang pertama kita buka database kalian ya, MySQL, entah PostgreSQL, entah apa, silakan bebas. Kita bikin dulu databasenya. Misalkan saya bikin DB Livewire seperti ini. Oke, nah ini saya ada script. Nanti bisa kalian download di GitHub ya, di GitHub project ini. Ini cuma ada ini dong sih, produk, keranjang, sama insert datanya seperti ini. Oke, kita lihat. Ini juga nggak pakai session ya, nggak pakai session ini biar apa namanya, biar nggak terlalu rumit lah, karena hanya coba-coba. Nah, untuk keranjangnya seperti ini ya. Oke, jadi hanya ada 2 tabel. Lalu kita masuk ke codingan kita. Jangan lupa di env nya kita setting dulu, tadi namanya DB Livewire yang di daerah sini nih, kita setting. Terus passwordnya saya biasa menggunakan password sejuta umat password seperti ini ya. Oke. Jadi hanya di daerah sini aja. Untuk penjelasannya, DB connection MySQL ini mengarah ke suatu config di database.php. Nah ini ya, dia memanggil DB connection. Kalau dia nggak ada, dia defaultnya ke MySQL. Nah ini kita udah set di env nya ini MySQL, berarti ke sini nih connectionnya. Nah ini ke sini nih. Oke. Kalau yang Postgre ya ntar diganti aja apa namanya, DB connectionnya jadi PGSQL ya. Oke, itu aja singkat. Lanjut, ini kita sudah berhasil connect karena kita udah setting. Ini kita bikin menunya dulu ya. Kita bikin menu, berarti PHP Artisan Mac Livewire. Namanya kira-kira apa ya? Misalnya belanja. Oke, belanja udah berhasil, artinya kita bikin rootnya ya. Belanja. Sip. Lalu kita lari ke blade-nya, belanja.blade, ini masih kosong. Kita buka juga yang belanja komponennya, yang PHP-nya itu kita bagi 2 seperti ini. Ini kita kasih title H3 belanja. Oke, kita bikin kontainer seperti ini ya. Lalu saya mau bikin ini ya, card seperti ini. Card seperti ini kita ambil dari Bootstrap. Card, cari yang ada gambarnya ya. Ntar aja deh. Yang pertama kita copy, kita bikin sebuah row, lalu kita bikin call yang 3 aja, jadi ada 4, nanti ada 4 ke kanan. Oh ini belum ya, sorry. Kita bikin di navbarnya dulu ya, navbar.blade nya kita bikin menunya seperti ini. Kita duplikat aja. Tadi apa, belanja. Oke, seperti ini. Nah ini dia sudah ada. Terlalu mepet ya, margin top 5 lah.
Oke, lanjut kita akan membuat model ya. Modelnya tadi ada dua ya. Di database ini ada produk dan keranjang. Oke. PHP artisan make make apa tadi ya, model produk. Lalu yang kedua keranjang. Oke, seperti ini. Lanjut kita buka produk. Ini kita state tabelnya yaitu string table produk ya. Terus filenya kita jabarin filenya, nama produk, gambar, nama produk, gambar, ini nama file di database ya, di tabelnya, harga, udah segini aja. Lalu yang kedua model keranjang, sama dia, kita start dulu nama tabelnya keranjang, terus filenya kita lihat ya, keranjang, ID produk, quantity, total, harga ya, sip. Lalu kita akan membuka daftar produk ini ke belanja ya. Oke. Public function mount, ini kita panggil data produk ini get aja. Kita bikin propertinya ya, propertinya public data produk seperti ini. Ini kenapa dia merah, karena belum diimport. Oke. String this data produk, ambil dari variabel yang udah bikin data produk seperti ini ya. Oke, kita coba lihat dulu, misalkan di sini kira-kira bisa nggak sih dicetak data produk seperti ini. Error sih, base table pada produk doesn't exist. DB live wire product. Astagfirullah, maaf teman-teman. Lupa dipindahin ya. Oke. Kita Ctrl Z dulu. Biar nggak nyampe ya. Drop table produk di MySQL-nya kita hapus. Keranjang juga kita hapus ya. Kita Ctrl Z. Nah, ini dia scriptnya. Ini jangan lupa dipindahin dulu ya, use db live wire yang sudah kita bikin. Nah, ini baru dan langsung aja jalan semua. Oke, kita cek. Oke, ada. Oke, ada ya, aman ya. Kita refresh lagi. Nah, ini ada ya. Nah, datanya berhasil muncul. Lanjut, kita akan membuat looping ya di sini. Kita bikin looping for each data product item. Kita ini S-nya produk. Oke, ini data produk ini kita tarik di sini, lalu kita pecah
satu-satu menjadi item produk ya. Dan N4 edge-nya ini kita tutup di sini seperti ini. Kita lihat. Nah, ini sudah ini ya, terbentuk sesuai dengan jumlah data yang ada di database ya. Kita edit dikit, margin bottom 3. Oke. Lanjut. Nah, ini kan kemarin kita sudah belajar untuk nesting komponen ya. Jadi langkah baiknya kartnya ini kita bikin dipecah lagi ya. Kita bikin komponen baru, live wire make item product. Oke. Item product kita buka ya blade-nya, terus kita buka juga komponennya ya seperti ini. Lalu ini kita cut, kita masuk ke sini. Ini pas aja semua div-nya yang ini, pembungkus yang bawahnya, karena kita pakai yang udah ada properti kelasnya. Oke, seperti ini. Nah, ini tinggal kita live wire komponen, panggil komponennya apa, item produk. Data yang mau dikirim apa, item produk, atau ada item produk aja nggak apa-apa, ikutin yang udah ada aja, item produk. Ini kita hapus aja. Jadi kita ngelempar parameter item produk ya. Coba kita refresh, apakah ada error? Tidak ada ya, masih sama. Oke, kita masuk ke item produk. Di sini item produk kita tangkap ya. Public function mount. Tadi apa? Ada item produk parameternya. Oke, nah di sini kita bikin propertinya dulu. Tadi ada apa aja? Ada ID produk. Salah, bukan ini. Ada nama produk sama gambar harga ya. Oke, public nama produk, terus ada apa lagi? Ada gambar, ada harga seperti ini. Oke, lalu kita parsing ya, nama produk dengan item produk. Nah, ini coba ini manggilnya seperti ini. Kita tes dulu ya satu. Card title kita ganti jadi apa nih, nama produk seperti ini. Kok ini sih belanja? Nah, ini error ya, unable find item product. Apakah ada salah? Oh, ini salah nih. Ya ampun, nama nama ininya kok gitu sih. Ini coba kita rename ya, item ini. Kita rename, lalu yang di dalam komponen juga kita ganti item produk. Oke, ini juga kita ganti item produk. Terus yang rendernya juga kita ganti. Oke, seperti ini. Nah, berhasil ya. Nah, ini namanya udah muncul ya. Namanya, lanjut kita ke gambar. Kita duplicate aja. Gambar. Dan satu lagi harga. Oke, ini apa nih? Keluarin aja. Enaknya gimana desainnya? Oh, ini harga di sini deh. Harga. Misalkan di sini rupiah.
sepi amat ya. Gak apa-apa. Format number, kita pakai function format number. Number format apa, kebalik ya. Ya, number format ya. Itu cuma buat ini doang, formatnya jadi ada titik komanya. Oke, lanjut gambarnya ya. Gambar, oh ya, gambar itu saya sudah ada gambar dan sudah saya copy sebelumnya di project kita di dalam public, terus di folder produk. Ini dia ya. Nanti juga gambarnya udah disiapin ntar di link yang bisa di download ya. Ini kita bikin aset ya. Terus produk yang di dalam ini produk, di dalam public ada folder produk, berarti pathnya produk, baru isi gambarnya. Tadi apa sih? Gambar seperti ini ya. Nah, ini udah muncul. Lalu ini saya nggak mau pakai begini, tetapi menggunakan counter nih, seperti ini. Tambah, kurang. Udah bang, cukup ya. Kita bikin gimana nih di sini ya. Kita bikin row call berapa ya? Enggak deh, kita pakai ini aja ya, pakai flag. Berarti benar, button ptn primary. Ini kurang. Di sini ada input form control. Lalu di sini ada button lagi, kita duplikat jadi plus. Seperti ini. Yang ini kita hapus. Input teksnya gede amat ya. Saya satu. Kita kecilin gimana ya? Kita paksa aja ya. Style width 10 px misalkan. Important kurang T. Nah, itu udah kecil banget. Background color, misalkan kita agak gelapin. Itu dia ya, udah muncul ya. Udah maksudnya ukurannya udah mulai mengecil. Oke. Lanjut, ini kita bikin di flag justify content between. Nah, seperti ini ya. Atau content center. Oke, udah cukup. Agak margin kanan itu margin N 3. Terus yang ini margin startnya 3 ke kiri. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu ini kan kita sudah masuk ke tiap-tiap komponen ini, masing-masing kotak ini kan satu komponen. Berarti kita bisa gini nih. Misalkan public jumlah apa sih namanya, pesan kali ya. Jumlah pesan itu defaultnya 0 misalkan. Berarti di sini kita kasih wire model jumlah pesan.
0. Text center. Oke, seperti ini. Kalau abu-abu ini banget ya, terlalu abu-abu, agak diputih-putihin. Nah, udah ya. Lalu kita kita coba untuk melakukan klik ya, klik. Berarti misalkan tambahnya dulu wire klik, tambah pesanan misalkan ya, tambah pesanan. Terus di sininya kita bikin public function tambah pesanan. Artinya this jumlah pesan itu akan melakukan penambahan. Tambah pesan benar kan, udah tambah pesan, jumlah pesan. Kenapa tidak? Oh, ini belum di save. Coba ya. Nah ya, dia bekerja ya masing-masing komponen karena dia udah dibikin per komponen. Bayangin kalau misalkan kalian bikin di belanjanya ini, card-cardnya di sini, artinya kan prosesnya itu ada di belanja.php, sedangkan barangnya ini ada banyak. Kalian ntar akan memikirkan jumlah posisinya gitu, posisi dimana dia akan merubah-rubah tiap jumlah pesanan ini, akan bingung. Andai kata bisa, ya paling kalian akan membuat suatu semua tombolnya ini pas diklik itu kalian harus merender ulang dengan event ya, event listener itu. Jadi setiap klik ini render ulang satu halaman, ngupdate data yang di database. Itu kurang efisien aja ya. Jadi ini kita yang di render ini sebenarnya cuma jumlah konnya ini nih. Oke. Lanjut. Kita akan memberikan suatu identitas dari tambah ini, yaitu apa? Di sini ada apa namanya? Oh ya, ID produk kita harus kasih juga nih. Ini kan di dalam produk ya. Di dalam produk kita lihat database-nya. Dia ada ID unik yang nanti akan di setting ke keranjang ya. Oke. Caranya kita tapi kita belum punya propertinya, bro. ID produk yang nanti kita kasih dia datanya itu yaitu ID seperti ini. Nah, baru kita tampilkan di sini ID produk. Ini kalau kita klik dia tidak kenapa-napa. Nah, kita parsing di sini ya, ID produk. Ini jangan dibikin ID gini. Nanti dia ada error gitu. Tuh, ya. Kayaknya ID itu nggak dibolehin deh. Ini kita balikin lagi ID produk. Seperti ini. Lalu kita bikin parameter di sini ID produk seperti ini. Ini kita tes dong ya. Sebenarnya ID produk ini muncul apa enggak. Jadi ini kita jumlah pesan kita iseng aja dulu, dirubah jadi ID produk. Iseng-iseng. Masih ada ID di mana? Oh, ini belum di save. Ini ID-nya 1 benar. Ini ID-nya 6 benar. Berarti ID produk udah kebaca ya. Iseng doang, iseng. Ini kita balikin lagi. Jumlah pesanan gini ya.
Lalu gimana cara untuk mengupdate ke keranjang? Seperti ini. Ya kita bikin aja if else. Pertama kita bikin pencarian terhadap keranjang ya. Data keranjang. Bukan mata keranjang ya. Keranjang kita ambil dari model. Lalu kita bikin where ID product. Kita lihat database. ID ini, ID yang di dalam produk ini akan dimasukkan ke dalam ID produk yang di keranjang ya. Berarti kita ID produk terus ID produk. Oke. Ini kita bikin first saja. If data keranjang tidak sama dengan 0 atau 0 dulu deh, atau kita return dulu, return dd apa sih balikannya gitu ya. Kita refresh, cerot 0 ya, artinya if data keranjang sama dengan 0, mau ngapain gitu kan ya, kita insert ke keranjang, create, kita bikin array, apa aja nih masukin nih, ID product, quantity, sama total harga kita belum punya nih, harga kita belum punya, jadi lebih baik tambah pesan ini kita masukin itu jangan ID gini, ID-nya lebih baik gelondongannya aja kita masukin nih. Berarti atau bisa juga kita mencari lagi ke database data produk itu, cuma kayaknya kurang efisien aja ya. Oke, kita bikin public item product, kita apa namanya, keluarin semuanya ya, item product seperti ini. Nah ini juga sebenarnya bisa nih kita hilangin juga nih. Jadi kita coba dulu ya, item product kita masukin di sini item product, ini item product. Oke, ini kita hilangin dulu, kita lihat dulu ya, yang keluar itu apa sih, return dd item product seperti ini, yang keluar itu sebenarnya apa ya, kita klik, nah nih array. Oke, jadi kesimpulannya nih bisa kita ganti lagi nih, misalkan nama produk kita ganti jadi item apa tadi, item product tadi array ya. Kita lihat gini ya, kira-kira bisa nggak? Tuh sama aja ya, sama aja. Berarti ini demi efisiensi coding. Oh sorry, harga nih kita lebih baik kita giniin aja deh, berarti ini udah nggak perlu. Yang kita lempar gelondongannya aja. Oke, lalu ini gambar juga seperti ini ya. Lalu di sini karena kita udah punya harga di sini ya, item product, coba ya harga ada ya. Hop, kita buka lagi data keranjang, kita ID produknya udah nggak ini lagi. Tadi ada ID produk sih. Sep. Kalau dia item produk, coba ya, kalau nggak salah ini bukan item, karena ID produk tapi ID.
Kita lihat dulu deh, kita delete lagi ID ya. Oke, jika dia 0 berarti keranjangnya kita masukin nih. Tadi apa aja? Ada ID produk, kita masukin string item produk ID ya. Terus ada apa lagi nih? Quantity kita ngikutin dari ini jumlah pesanan yang udah di render berapa, kan nilainya kan ningkat kan, berarti kita ambil jumlah pesanan yang sudah ditambah-tambahin di sini ya. Terus ada harga itu berarti string item produk harga dikali apa, string this apa tadi, jumlah pesan, seperti ini ya. Oke, kita tes dulu ya. 1, waduh, total harganya nggak ini dia, kenapa dia 0? Posisi dia kan sudah di render 1 harga, ini sih sudah masuk ya. Coba kita terangkat dulu, terangkat table keranjang. Kenapa nih? Oh, from-nya. Oke, kita ini dulu deh, kita delete dulu ya. Return dd data keranjang, mana nih item produk, kan kita ambil item produk ya. Nah, ini kita ini dulu, kita dd 2100 kali 1 harusnya bisa ya. Apakah karena nganu? Coba ya lagi. Harganya berapa sih tadi? 1100 kan? Berapa 1000? Bisa. Keranjang ini udah integer padahal. Sungguh aneh. Atau gini dulu, kita keluarin kali ya. Region dd harga. Harusnya sih bisa ini ya. Kenapa seperti itu ya? Ini hapus. Region dd harga. Ada 2 sih. Udah ngetik ya ternyata. Tes lagi dah. Gak ada masalah. Oke, harga. Oh sorry, bukan masalah itu brother.
Ini kan total harga, pantesan nggak diketahui nama filenya. Astagfirullah. Maafin ya. Masih return. Ini kita ganti ya. Berarti ini demi penghematan kita nggak jadi. Nah, ini seperti ini aja. Cerot. Nah, berhasil ya. Dan jika dia ada, ini kita kebain. Else, jika dia ada, kita akan melakukan update data keranjang dengan data keranjang. Ini kan kita udah dapat ini ya. Oh iya, di pertama kan dia 0. Kalau dia pertama dia 0, enggak keranjang juga. Jika dia ada gitu maksudnya ya. Artinya nya kita ganti jadi this jumlah pesan. Oke, seperti ini. Terus harganya kita double. Seperti ini. Terus data keranjang kita update. Oke, seperti ini. Kita tes ya. Ini dia masih 0 ya. Ntar kita urus itu ntar. Trunket tabel keranjang. Sip. Refresh dulu biar yakin. Sekali. Yang keduanya, wah dia error guys. Masih aja total harga. Oke, kita ulang ya. Jatuhnya udah nggak ini ya, udah ngaco, udah nggak sinkron. Kita ulang, refresh. 1 2. Nah, 2 jadi 30.000 ya. Coba yang lain. 3 gado-gado ada 3 gado-gado emang harganya berapa? Gado-gado harganya 15.000 kali 3 berarti 45.000 ya. Benar ya, 45.000. Lalu ini kalau kita refresh dia balik lagi tuh. Gimana caranya biar pas kalau kita ngitung gini nih, yang tadinya udah 3 kita jadi 1, dibalik lagi ke 1. Nggak bener. Artinya kita bikin di sini di mon ya, kan artinya saat muncul pertama kali itu dia udah men-set nilai-nilai yang udah pernah dipesan, karena dia nggak sengaja ke refresh mungkin orang belanjanya gitu. Jadi jangan dibikin hilang, karena di database kan sudah ada nilainya dia. Oke, di sini berarti saya bikin data quantity, misalkan keranjang where ID produk. Jadi produk ini nggak mungkin lebih dari 1 ya di dalam keranjang. Jadi dia sistemnya nggak insert, tapi kalau dia udah ada ya dia ngupdate aja nilainya. Oke. Berarti di sini item produk apa nih? ID ya. Bukan ID produk, ini kan soalnya bawaan dari produk ya. Bawaan dari produk yang di sini. Dia lempar ke kemari. Cerot. Ya. Lalu di emon di sini. Oke. Setelah itu kita gunakan, saya mau lakukan, jadi nggak pakai first, tapi kalau pakai first bisa juga sih.
ya force lah, kan ini kan cuma satu data ya. Artinya kita replace yang jumlah pesan yang tadinya 0, yang defaultnya 0, menjadi string data kita y. Tara, error. Oh iya, kita ya 0 karena ada data yang belum ada di sini gitu loh. Kayak ini kan baru nasi goreng sama gado-gado, yang lainnya kan masih 0, makanya dia terhitung 0. Oke, kita giniin aja. Oke, jadi dia kalau nggak ada 0 ya dibikin 0 gitu. Oke, atau ambil dari sini udah bisa, string this jumlah pesan, sama aja ya. Oke, kita larinya di sini aja ya pengaturannya. Jadi kalau misalkan mau kita ganti-ganti ya satu tempat tuh jadi 4 kan. Nah kalau udah gini enak dah. Ini pecel ayam 1, 2, 3, 4, 5. Nah gitu ya. Nah, terus kita lihat database. Nah enaknya lagi, di harganya ini kita kasih namanya di bawahnya aja kali ya. Kita bikin ini H5. Ada apa nih, gimana ntar ya, di sini dikeluarin ya. Nah boleh cut title, cut footer. nggak ada gitu, nggak apa-apa lah. Total ini kita masukin harga ya, harga dulu lah. Terus margin top 3. Kira-kira bisa nggak ya di text center? Bisa ya. Lalu nih totalnya nggak ini ya, tapi kita bikin sini total harga. Nama produk, jumlah pesan kita bikin di bawahnya, public string total harga. Oke, total harga ya udah ketahuan lah ya. Ini samain set total harga. Ini apa? Enggak, ini data kita ya tetap. Berarti ini jangan data kita ya. Jangan data keranjang. Data keranjang udah ada belum sih soalnya? No kan? Data saat ini ya. Kita aja dah. Oke. Total harga. Total harga. Kita bikin di sini defaultnya dia 0. Oke. Di sini berarti tinggal kita ganti total harga. Oke, seperti ini. Wah, kenapa? Oh, nggak pakai yang di sini. Tapi kita manggil yang udah di binding ya. Oke, kita kasih number format. Nah, seperti ini. Ini masih 0. Oh, kita kasih sesuatu yang cantik, misalkan BG sukses. Teks nggak cantik juga sih. Oke ya, seperti ini. Nggak refresh, dia nggak ngerender, kemaha ya. Kenapa dia tidak nge-refresh? Kemaha ya. Ini apa nih? Ini kan keranjang. Keranjang jika dia oke. Berarti this tadi apa? Total harga ya. Total harga sama dengan string
Oh, ini udah ada. Ini udah ada nih. Ini kita panggil aja di sini. Di sini. Nah ya, artinya ini biar efisien kita cut. Kita ini sama ya. Oh, ini sama nih. Total harga seperti ini kita ganti jadi ini juga ini juga ya. Dan 0 14.000 8.000. Oke, begitu ya. Dikasih nomor gak dibeli nasi kapau. Nah, udah seperti ini. Nggak nge-refresh ya enaknya. Padahal kita main Laravel aja gitu loh, tapi JavaScript-nya dapat gitu. Lalu di sini saya akan mencoba nih keranjang belanja nih. Saya pengen bikin apa namanya? Navbar. Saya mau bikin tampilin itu bukan keranjang belanja tapi total belanja. Total belanja berarti ini ada di navbar.php ya. Total belanja berarti ini jumlah order dimin aja. Ini ada add order ya, ada add order. Oke, nah ini kita rubah nih. Kita bikin mountnya dulu. Public function mountnya apa? Yaitu adalah kita copy aja yang tadi dari item product. Nah ini udah nggak pakai gini, tapi udah semuanya. Berarti get. Tapi kalau misalkan di sini kan saya nggak pakai session ya, artinya ya udah kalau misalnya ada session ya udah nih jadi semua diberikan kondisi sesuai dengan session pengunjung gitu ya. Berarti kan dari awal login atau daftar meja gitu kan. Berarti kita count data keranjang this jumlah order sama dengan data keranjang sum apa kita ya. Nah ini dia 18. Oke, terus kita bikin lagi di sini public total harga tadinya 0 jadinya sum total harga, tapi ini total harga yang di dalam navbar ya. Oke, berarti di sini kita giniin aja rp total harga. Oke, number format kasih margin startnya 3, kasih jarak. Oke, seperti ini ya. Dikasih bold ya, kita bold pakai B aja, tag B. Oke, jadi kalau saya tambahin belum ada apa-apa ya. Kalau kita refresh baru ada apa-apa. Itu artinya saya harus di sini kan kita udah belajar listener, add event listener, add order ini manggil ini add order kira-kira udah gini dulu ya. Item list ini setelah kita melakukan tambah pesanan ini kita lakukan this emit to navbar
Apa? Navbar add order. Add order seperti ini ya. Dia berjalan add ordernya yang mana sih navbar? Add order. Nah, add order dia ke order. Nah, dia baru berjalan jumlah ordernya aja ya. Jumlah ordernya. Nah, artinya gimana? Enaknya sih ini kita copy aja nih. Kita copy. Lebih gampang. Tuh ya. Karena kalau kita mau ngirim bisa sih ngirim dari mana tadi? Dari emit ini kita kirim pakai apa namanya? Pakai parameter ya. Pakai parameter terus kita tangkap di sini bisa juga sebenarnya. Baru kita nampilin dengan harga-harganya aja gitu. Berarti kita harus melakukan perhitungan lagi di sini untuk total. Sama aja sih di sini juga sama karena akan melakukan perhitungan juga ujung-ujungnya. Atau kita ganti nih function mon, bisa nggak kira-kira? Bisa ya, sama aja. Berarti ini ordernya ini order nggak kita hapus ya, kita balikin karena ini ada yang pelajaran yang tadi yang apa namanya, yang materi tentang event. Jadi maksudnya kalau kita ke event ini kok nggak bisa ya? Oh iya, karena dia kesini ya, ke mon ya, monnya kan nggak bergerak. Berarti kita udahlah biarin aja yang event. Udah lewat ya. Oke. Di sini berubah, di sini juga berubah, di sini berubah, di sini juga berubah. Nah, kalau bisa sih nanti teman-teman dibikin aja nih tombol. Ini pas diklik muncul modal untuk daftar semua pesanan. Mungkin dalam bentuk tabel atau list ya. Untuk yang kurang ini belum ada. Nah, teman-teman bisa bikin sendiri ya. Dicoba kebalikan dari plus ini ya. Untuk mini project belanja makanan Nusantara cukup sampai sini aja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like and subscribe untuk menyemangati ya. Terima kasih, semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.